berapa kilo? Ini kecil-kecil nih. Jika dikelola dengan baik, pekarangan rumah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan keluarga, seperti memenuhi ketersediaan pangan rumah tangga, serta dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Pemanfaatan pekarangan rumah dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan beternak, menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan asri, serta menambah pendapatan keluarga melalui penjualan hasil panen atau produk olahan. Metode seperti hidroponik dan vertikultur cocok diterapkan di lahan pekarangan. Inilah yang dilakukan Saferi Nurdin, salah satu warga yang memanfaatkan pekarangan rumah dengan bertanam hidroponik, beternak ikan gurami, dan ayam petelur. Saudara, hidup ini adalah sesuatu hal yang membahagiakan, terutama apabila kita melihat semua potensi yang ada di area sekitar kita. Nah, contohnya adalah rumah kita. Bila mempunyai lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah kita bisa mengolahnya, kita bisa memanfaatkannya dan memberikan nilai tambah, baik itu berupa ekonomi maupun juga dengan hasil-hasil pangan dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang paling menyenangkan dan membahagiakan. Ini adalah salah satu pemanfaatan lahan pekarangan yang bernilai ekonomis agar lahan pekarangan kita yang ada sekitar rumah itu bisa memberikan hasil yang luar biasa untuk keluarga. Nah, kali ini kita ketemu dalam Zona Tani bersama saya M. Ridwan Rifai dengan tema kita adalah memanfaatkan lahan pekarangan yang banyak kali mempunyai pemanfaatan berupa hasil-hasil yang menunjang keluarga. Sekarang kita ikuti Zona Tani berikut ini. Pak Saferi, Ya. ini kita berada di greenhouse ya. Ya. Greenhouse-nya yang ada di lahan pekarangan rumah pribadi. Luar biasa ini. Bisa cerita awalnya tertarik sehingga sampai membuat ini. Jadi ceritanya begini, saya liburan ke Lampung dengan anak-anak keluarga. Ada saudara namanya Agus. Agus itu isinya pertanian. Ya. Jadi dia buat greenhouse di rumahnya. Ada rumahnya kosong, semuanya dibuatnya untuk greenhouse begini. Jadi tanam selada sama Pak Coy. Pak Coy. Itulah. Ya. Itu ukurannya berapa kita punya lahan pekarangan ini sebelumnya? Jadi kalau yang saya buat pertama GH1, saya namakan GH1. GH1 15 kali 20. Jadi semuanya 15 kali 20. Jadi di atap, di ini semuanya dipakai waring semuanya. Tak ada binatang-binatang bisa masuk ke dalam. Oke, gitu. 15 ke 20 Iya, ya dengan ini sekarang dengan arahnya bentuknya seperti ini ya. Iya. Nah, awalnya itu membuat area ini apakah menggunakan saran dari yang sudah berpengalaman atau seperti apa? Jadi gini, jadi langsung saya sambut, oke Gus, saya balik ke Palembang, saya lihat ukur lahan, setelah saya ukur lahan, si Agusnya ngomong, oh mantap Kak, kalau gitu cukup 1 GH. Jadi gimana caranya? Saya bilang, nanti gini aja, saya ini kan catat dulu bahan-bahan segala macam, mulai dari paralon, dari atapnya segala macam. Oke, jadi begitu mendengar katanya perkiraan 1 GH itu sekian dananya, berarti kita mampu, sanggup. Ya. Oke Gus, saya bilang kita bangun Gus. Gimana caranya? Nanti aku kirim orang ke sana. Kata Gus. Jadi dikirim dari Lampung. Ngerjakannya orang Lampung nih. Orang sudah pengalaman, sudah ada yang ini. Dari Lampung ceritanya. Ya. Ya. Nah, kenapa memilih selada dan Pak Coy? Karena di tempat Agus itu ada kawannya namanya Bali, itu orang Bali, itu memang Bali. Nah, jadi pemasok ini kita di Palembang ini. Oh, jadi pemasoknya itu dari Lampung semua. Jadi
Jadi supermarket segala macam dari Lampung dikirim. Jadi tiap malam Jumat mereka masukkan, tapi justru nginep di rumah dulu sebelum parkir. Bawa barangnya sudah di packing 2,5 on, nginep di rumah. Pagi-pagi mereka masukkan barang. Ya, artinya masih banyak di peluang situ ya di Palembang ya. Insya Allah gitu. Karena ataupun karena dari Palembang sendiri tidak masuk, tidak ada yang masuknya gitu dari Lampung. Oke. Iya. Nah, awal-awalnya kesulitannya apa? Sebenarnya nggak ada sulitnya. Nggak susahnya begini. Soalnya Pak pikir susah. Yang paling susahnya waktu saat bibit. Satu dihitung memasukkan ke bibit, nah disemai itu ya. Kalau perawatan berikutnya nggak ada perawatan, mau nyangkul enggak, mau nyemprot enggak, gitu. Jadi cuman mengecek pagi-pagi nutrisi. Nutrisi? Iya. Itu Pupuknya, iya. di cair ya. Jadi pupuknya di air itu. Jadi itu aja tugas pagi-pagi. Tiap pagi. Tiap pagi harus gitu. Itu ya. Iya, karena jam makannya ini jam 6 sampai jam 11. Makannya hidroponik selada sama Pak Coy itu. Oke. Iya. Nah, ini apa namanya? Masalah air. Air kita dari Sukamoro. Ya. Jadi ada siap tangki 7.700 liter. Jadi satu tangki pas. Jadi beli dari Sukamoro, tangki masuk. Ada kira-kira 5 hari beli lagi. Itu air dari situ. Ya, Iya. artinya air ini operasionalnya tidak Iya. boleh berhenti. Tidak berhenti air, iya. Ya namanya anggaplah tanahnya air ini kan tempat ininya pupuk Iya. segala macam di situ. Hidroponik. Iya, hidroponik iya. Iya. Nah, terus dalam proses dari kecil tumbuh kembang itu waktu panen persentase panen dengan yang mati gimana? Untuk sementara nggak ada, soalnya bibit kita ini Agus itu dari Belanda. Jadi bukannya lokalan, bukan beli bibitnya. Jadi bibit dari Belanda langsung. Jadi tingkat kematiannya dibilang 1% 2% lah. Oh. Yang nggak ini, dikit sekali. Iya. Oh, gitu ya. Baik, jadi bisa dikatakan menggunakan teknologi yang tidak menjelimet lah ya. Betul ya. Artinya butuh ketelatenan saja. Betul. Nah, kalau ini kan area 15 kali 20 nih. Iya. Waktu panen berapa banyak sudah didapat? Kalau waktu panen karena yang ini juga nggak tentu gitu. Jadi pakai trap gitu. Jadi mungkin ada pesan 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Jadi kita panen gitu. Gitu aja. Jadi sekarang sudah saya siapkan. Jadi setiap minggu tuh harus panen gitu. Jadi berterap gitu kita tanamnya. Nggak bisa langsung sekaligus tanam. Iya. Jadi yang kecil bisa minggu ini yang ini panen ini, makin ini. Jadi begitu sistemnya. Ya, artinya bahwa tidak ada istilah kosong ya. Iya, nggak ada kosong. Kalau minggu ini dapat sekian, ini baru balik lagi ditanam lagi, yang ini panen lagi. Itu yang selalu berjalan. Soalnya kalau kita hitung tonase, dari ini saya punya 4.800 lubang. 4.800 lubang ini di pipa ini. Jadi kita anggaplah satu rumpun ini 2,5 on. 2,5 on kalikan dengan 4.800 kali 2,5 on berapa aja? 2.000 aja berarti bisa 500 kilo berarti. 500 kilo. Iya. Itu pada waktu sekali panen. Iya. Areanya seluas ini. Iya. 500 sampai 1 ton gitu hasilnya ya. Luar biasa ya. Iya. Nah, permintaan dari pasar? Permintaan makanya sekarang ini kan tahap berangsur gitu. Kita perkenalkan dengan ini, masukkan, ajak kawan-kawan. Oh, jangan kita ngomong, kalau kita sekarang kalau kita ngomong pasti kata orang bohong. Iya. Masa di pekarangan bisa menghasilkan tonan kan? Kan mustahil barangnya. Nah, jadi saya ajak ke sini, saya tunjukkan di samping juga ada kolam, ada ikan gurami, di samping juga ada ayam kampung, ayam elba, jadi petelur tiap hari. Nah, saya tunjukkan. Kalau telur sama apa namanya ikan itu untuk memenuhi kompleks ini cukup. Oh, itu ya. Kompleks ini rata-rata minta 2 pack, 3 pack. Oh, Ya, lumayan satu ya. packnya 10 telur. Oh, itu Iya. ayam kampung. Ayam kampung. Jadi begitu. Kalau untuk masarannya belum skala besar sih, baru Ya. dibilang ke rumahan. Soalnya inilah saya bilang kalau masa tua nanti beginilah Ya. untuk kegiatan kita. Jadi ini mudah-mudahan menginspirasi juga untuk pemirsa, penggiat pertanian bahwa punya lahan itu harus dioptimalkan. Iya. Ternyata bisa menghasilkan nilai ekonomis. Betul. Dan itu tidak jelimet ya. Iya. Artinya dengan menyiapkan satu tempat seperti ini Iya. menghasilkan sudah yang bisa digunakan untuk pemenuhan
ekonomi keluarga ya. Betul ya. Nah, tadi Pak Saferi ini mengatakan bahwa selain ada hidroponik di sini, lahan lain pun juga bisa dimanfaatkan ya. Nanti kita juga pemirsa kita akan lihat apa saja lagi yang bisa dimanfaatkan dalam pertanian. Dan ini luar biasa teknis perkembangannya dan begitu cepat. Ini berapa minggu sekali panen? Minggu sekali? Kalau ukuran teori itu 1 bulan panen. Teori. Jadi tergantung kita waktu nutrisi pemupukan campuran air, tergantung itu. Ya, kalau teori 1 bulan panen, 1 bulan panen. Ada rencana GH2? Ada, sudah siap. Sudah siap di sebelah, sudah pipa sudah ada, tinggal lagi lega, atap sudah. GH2? Bahkan semuanya sudah lengkap. Itu berapa kali berapa GH2? Itu 10 kali 12. Oh, luar biasa. 10 situ kali 12. Ya, oke, baik. Pak Saferi, kita coba mau lihat juga pemanfaatan lahan ini dengan ataupun pekarangan ini dengan yang tadi katanya ada ayam, ada ayam kolam kampung, ada ikan. Kita ikan lihat gurami. kita seperti apa kita lihat dan pemirsa kita segera melihat apa yang bisa dimanfaatkan dalam pekarangan Pak Saferi berikut ini. Tetap bersama kami. Selain bertanam hidroponik, Saferi Nurdin juga memanfaatkan pekarangan rumahnya dengan beternak ikan gurami. Ada 3 kolam di pekarangan rumahnya, ditebar bibit ikan gurami dengan berbagai macam ukuran. Pemanfaatan pekarangan rumah dengan beternak ikan gurami selain dapat memenuhi kebutuhan keluarga, juga dapat menjadi sumber protein dan lemak serta dapat dijual untuk menambah perekonomian keluarga. Dan pemirsa, kini kita beralih ke masih di halaman ataupun pekarangannya Pak Saferi. Di samping kalau tadi itu adalah greenhouse, sekarang ada kita di kolam ikan. Nah, Pak Saferi, ini kita pemanfaatan lain dalam bentuk ikan ya. Kolam ikan. Ini berapa luas kolam? Ini ada 3 kayaknya ya. 3 kolam. Tadi 4, tinggal 3. Untuk 1 ya. Ikan apa yang ada dalam ini? Jadi ada ikan gurami khusus karena karena pekarangan rumah sih tetangga-tangga kan. Kalau dulu lele merusak kayaknya bau segala macam. Nah, kalau ini tanpa bau, ayam tanpa bau segala macam. Jadi nggak ada komplain dari tetangga. Jadi memanfaatkan lahan tetap menjaga lingkungan sekitar. Betul ya. Nah, ini pernah nggak dihitung berapa banyak dalam 1 kolam ikan gurami ya? 1 kolam ukuran 10 kali 20. 10 kali 20 ada, sekarang ada 3 kolam. 1 kolam itu saya isi 2000 bibit? Iya, bibit. 2000 bibit. Jadi kalikan dengan 3. Oh, berarti 6.000 ya? Iya, 6.000. Waktu penanaman pembenihan itu. Pembenihan, iya. Nah, itu berapa lama itu? Saya ini sebenarnya berasal dari hobi. Gara-gara saya kecewa, akhirnya nggak saya jual-jual sampai sampai itu besar-besar sampai sekilo lebih mungkin di kolam ini. Saya nggak pernah jual. Kenapa? Karena yang kawan saya itu terlampau gimana ya, dibilang kawan-kawan, tapi masa gurami ditawar 19.000, 17.000 kan nggak logis. Iya. Akhirnya baliklah ke rumah, jangan kau datang ke sini lagi. Tidak kejual lagi. Akhirnya sama kawan-kawan datang, kita jamu makan gurami. Lebih menang. Lebih menang kita ya. Lebih menang kita ya. Menjamu gitu. Menjamu. Iya. Artinya gurami ini sama itu hobi. Dan memanfaatkan lahan. Dan juga terus terang saja, kalau ada saudara sedekah mau kawinan, saya sumbang pomenya 100 gurami, 500 gurami saya sumbang. Jadi saya nggak nyumbang uang, saya nyumbang gurami. Nah, jadi pemirsa ini bukan untuk bisnis ternyata. Iya. Karena hobi, dibudidayakan dan lebih sosial sifatnya. Karena gini, ibaratnya kan dibilang hobi, kata orang nggak mungkin mustahil kan. Karena pakannya gratis. Karena dari pasar induk ngambil sawi manis yang dia buang-buang lah. Jadi tiap pagi
ada mbah saya itu ke kebun saya ngambil ke sana. Jadi ngambil tiga karung, 4 karung. Nah, itulah makan tiap hari. Iya. Jadi sehat makanannya. Jadi pemanfaatan lahan itu tidak melulu untuk bisnis, tapi juga untuk amal. Iya. Begitu ya? Iya. Dengan 6.000 bibit yang sudah ditanam, tapi sisi lain hasilnya kita lihat sendiri. Nanti kita akan perhatikan seperti apa gurami ini dan tingkat kesulitan gurami ini apa misalnya? Sebenarnya nggak ada sulitnya. Soalnya saya sudah beberapa kali percobaan dari lele, dari patin, semuanya banyak mati. Ini sampai sekarang nggak ada yang mati. Sampai sekarang nggak ada. Jadi kata orang kalau di daerah saya ini kan airnya asam ya, istilahnya dari ini asam rawa. Tapi saya cek nggak ada yang mati. Iya, ininya sirkulasinya dari sumur bor kita. Kita bor. Itu ya. Jadi bor, bukan air pump, bukan loh. Kalau pump membaca namanya alangkah hebatnya, ya enggak? Air pump, air bor. Jadi kita tambah, jadi nggak kekurangan airnya. Ini berapa dalam? 2 meter. 2 meter ya. Iya. Ikannya memang jarang muncul kalau nggak dikasih makan ya. Kalau gurami nggak muncul ya. Nggak itu kayak ikan koi. Berkeliaran nggak, main di bawah dia. Main di bawah. Iya. Kalau dikasih makan jadi muncul. nanti waktu kita coba nanti saya ada pasang waring namanya kita angkat. Ya di situ ini ya. Ya. Baik, ini luar biasa. Apapun diusahakan di lahan perkarangan ini dan itu semua memberikan azas manfaat. Tapi untuk khusus ini Pak Saperi tidak berbisnis dalam arti ikan gurame, tapi lebih banyak ke sosialnya dan untuk keluarga lah. Kalau ke ayam ini soalnya banyak telurnya, sehari bisa 60-70 telur. Jadi akhirnya menurut tetangga sini aja pesan habis. Ada yang pesan 20, ada 30, ada 40. Sebenarnya luas area pekarangan kita berapa nih totalnya? Yang bisa dimanfaatin? Kalau ini mungkin ada 2.500 ada sama iya. Nah mungkin pemirsa yang punya lahan 2.500, ayo mikir jangan sampai sia-sia saja lahannya. Dan ini bisa menginspirasi juga bahwa memanfaatkan lahan itu dengan macam-macam ini dari kaitan dengan pertanian itu bisa menghasilkan. Ini Pak Saperi ini sudah jadi contohnya. Pinggir-pinggir bisa kita buat kandang ayam. Jadi semua berkaitan gitu. Iya. Jadi ada tanah kosong kan di pinggirnya kan, ada tempat jalan buat ayam gitu. Baik, apalagi kita akan ke kandang ayam ya. Boleh, iya. Ayam ini ayam apa? Ayam kampung sama ayam? Ayam kampung Elba namanya. Ayam kampung Elba itu ayam betelor. Yang banyak betelor yang induknya tidak mengeram. Jadi khusus betelor gitu. Ayam Elba ini kalau teori 1 tahunnya kan 360 ya, 1 tahun. Bisa 300 telur menghasilkan 1 ayam. Sama ayam cemaniar juga? Ayam cemani. Baik. Terus gitu. Kita akan ke ayam. Pemanfaatan dalam bentuk ayam kampung. Yuk pemirsa. Untuk memanfaatkan kelebihan tanah di samping kolam ikan, Saperi Nurdin memanfaatkannya untuk beternak ayam petelur dan ayam hias. Itu baik kalau syuting banyak dia. Baik pemirsa, masih di Zona Tani bersama saya M. Ridwan Rifai dan Pak Saperi, seorang petani yang memanfaatkan lahan pekarangan. Dan kalau tadi sudah greenhouse, kemudian kolam ikan, sekarang kita ke ayam kampung. Nah, Pak Saperi, ini kira-kira di sini ada berapa ayam yang dibudidayakan? Kalau sekarang tadinya hampir 300-an, 400, tapi saya kurangi, saya pindahkan ke dusun, ke kampung saya. Nah, jadi tinggal sekarang sekitar 150 indukan. 150 indukan. Indukan, ya. Ini berapa kandang ini? Ini dekat berapa kandang? Jadi 10 apa namanya? Kalau kandangnya kalikan 30-an ini. Iya. Ini teknisnya seperti apa kalau kita ini dalam satu kandang ini ada berapa ekor? Satu kandang ini saya taruhkan 10 indukan. 2 jago. Jadi 1 banding 5. 1 banding 5 iya. Jadi 5 induk, 1 jago. Hampir tiap hari satu ini betul
ini Iya. telur tiap hari. Tiap hari? Iya, tiap hari. Dengan area yang Pak Saferi Iya. punya ini sehari bisa berapa menghasilkan? Sekitar 150 ayam, sekarang baru sekitar 40% 50% yang bertelur. Oh. Karena ada juga yang baru, ini baru, ya. iya. Dan itu Jadi satu hari bisa 75 telur sehari. itu yang beli dijual atau datang sendiri? Yang kalau yang beli komplek ini. Kalau ayam, kalau telur kan kompleks ini. Jadi Setiap pesan hari. WA saya pesan 20, pesan 30. Sudah kita packing. Satu packing itu 10 isinya. Ya polisinya ayam. Nah, Iya. ini ya ayam kampung yang bisa menyehatkan juga ya. Iya. Artinya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, mungkin ada yang ingin terinspirasi. Iya. Biaya yang dibutuhkan kira-kira dalam operasionalkan atau membudidayakan. Kalau saya hitung dari pembesar pedaging ya, pedaging sudah petelur. Jadi masih petelur, masih berimbang gitu. Jadi bayangkan kalau 150 indukan berarti anggaplah 100 telur sehari. 100 telur sehari berarti kali 2.500. Berarti 250 sehari ya. Nah, kalikan sebulan berarti Sehari kan 30. berarti 7,5. Ya, 7,5 ya. Ah. Satu bulan pakannya itu bisa setengah dari itu. Oh. Bisa setengah untuk pakannya karena campur. Jadi dedak, jagung sama pakan pabrik. Ya, jadi berimbang. Jadi tiga dedak, 2 jagung, 1 ini pakan pabrik. Dicampur. Gitu. Tapi tidak sulit kan? Tidak sulit. Nggak ada sulit. Tidak ada sulitnya. Iya. Dan ini sudah digeluti sejak berapa tahun sih? Kalau ini sudah 3 tahun ada. 3 tahun ya. 3 Kalau tahun tadi kolam Iya. sudah berapa tahun? Kalau kolam baru Baru. panen pertama, ini baru mau kedua. Iya. Kalau petani itu hidroponik? Hidroponik terbalik. Kalau kolam ini sejak saya tinggal di sini, Oh. saya gali lama sekali ya. Hidroponik Kolam, baru. ya. Hidroponik baru 3 bulanan. Ada rencana memanfaatkan lahan yang lainnya? Ada satu kolam ini saya mau tutup, saya mau buat hidroponik lagi. Iya. Jadi cukup 2 aja cukup. Luar biasa. Iya. Ini adalah lahan yang semuanya bernilai ekonomis Ah. dan dimaksimalkan oleh Pak Saferi. Iya. Nah, ini mungkin banyak yang melihat bahwa ternyata halaman rumah kalau punya lahan lebih, sayang kalau cuma dipandang-pandang saja. Ya soalnya gampang. Soalnya kalau ini namanya ikan. Ikan termasuk model bibit pertama aja. Jadi kita beli bibit pertama, kita sebar, kasih pur paling 1 bulan. Kasih pur sudah makan sayur. Sayur nggak beli gitu. Sayur nggak beli. Dari pasar induk ngambil. Oh, ya maksudnya yang Iya. bukan yang baru ya. Iya, iya. Dan itu bisa mereka konsumsi ya. Jadi biaya tertekan di situ. Jadi bilang nggak ada biaya, bohong kalau nggak biaya. Bibit dari mana? Iya, Soalnya bibit beli gitu. Ya. Dan ayam juga tadi kita dengarkan makanannya juga tidak terlalu Ayam saya pertama kali aja yang beli. Saya beli dari peternak muda Lampung. Saya survei ke sana. Semuanya dari Lampung nih. Saya beli, cuman beli 20 ayam. 20 ayam. Itu umur berapa itu? Dari kecil umur 2 hari. Oh, ayamnya, Ayamnya bibitnya. sudah segala macam, sudah 7 bulan, sudah betelur dia. Nah, betelur saya kasih jantan, makanya 15 tadi sebenarnya ayam Elba ini tanpa jantan ini dia betelur. Oh. Tapi kalau kita mau tetaskan kasih jantan, jadi dibuahi gitu kan. Nah, dari situlah berkembang banyak. Iya. Iya. Setiap hari jam berapa biasanya telurnya keluar? Kadang-kadang sudah pagi makan jam 9. Ya, kita kasih pakan. Nanti jam-jam ini sore banyak telur ya. Nah, itu ada telur 1. Iya. Ini jam berapa tadi keluar telur ini? Ini baru diambilin pagi tadi. Oh, iya. Nah, ini pemirsa Ini baru. telur ayam kampung ini original ini. Masuknya memang Iya. dari Iya. itu keluar lagi tuh. Ini baru. Baru diambil. Iya. Tuh, memang beda kalau ayam Iya. kampung itu dengan Ini ayam hampir negeri. sama ya. dengan negeri kan besar kan? Iya. Besarnya hampir sama tapi warnanya pun memberikan pembeda bahwa ini telur ayam kampung. Ini baru 3. Kata Saferi ini sehari bisa 75 Bisa butir. 70 iya. Luar biasa. Ini baru 3, nanti keluarnya di tempatnya di kandang masing-masing ya. Tinggal kita ngambil-ngambil. Tinggal ngambil-ngambil Iya, ya. iya. Baik.
luar biasa ini, lahan yang multiguna, multi menghasilkan dan mungkin bisa menginspirasi lah bagi para petani atau Bapak. Tidak butuhkan kalian khusus ini, ya Kak. Yang penting aja ada lahan, ada kemauan dan sharing lah dengan yang sepengalaman. Sekali kita belajar juga, kita survei juga tempat yang sepejadi, kandang ayam kita belajar, tanya dari situlah. Iya, nggak mungkin kalau ketahu-tahu nggak mungkin. Pasti kita survei dulu. Survei kan? dulu. Kita yang kawan-kawan yang sudah berhasil kita datangi. Oke. Kita minta saran kan Ya. gitu. Dari hasil tanaman hidroponik, ternak ikan gurami, dan ternak ayam, Saferi Nurdin dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga serta mendapatkan uang dari hasil penjualan kepada warga di sekitar rumahnya. Kedepan, Saferi Nurdin akan meningkatkan hasil pertanian dan peternakan pekarangan rumahnya sehingga dapat dijual ke pasar hingga supermarket yang ada. Pemanfaatan lahan pekarangan ini juga dapat mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Pemirsa, inilah lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah Pak Saferi ini. Luar biasa, bisa dimanfaatkan dengan beragam potensi pertanian. Tadi kita sudah lihat greenhouse, kemudian juga kolam ikan gurami, dan juga ternak ayam kampung dan ayam cemani. Jadi ternyata yang punya lahan lebih sekitar rumah, manfaatkanlah untuk hal-hal pertanian seperti ini, karena ini bisa menjadi pendapatan ekonomis yang bagus untuk keluarga dan juga memberikan manfaat yang luar biasa. Baik, inilah akhir jumpa kita dalam Zona Tani berkaitan dengan pemanfaatan lahan pekarangan, dan akhir kata saya Muhammad Ridwan Fahim beserta kerabat yang mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.